Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 3 Januari 2022. Ya, jadi mengawali perdagangan kita di tahun yang baru. Nah, sebelumnya saya mau ucapkan Happy New Year untuk teman-teman semua. Ya, harapannya tentunya di tahun 2022 trading kita ataupun investasi kita ke depannya akan lebih baik lagi. Ya, amin. Nah, tanpa panjang lebar, mungkin akan banyak pembahasan ya, karena ini kan membahas tentang outlook setahun ke depan. Ya, tapi sebelum kita mulai lebih jauh, ada beberapa poin-poin ya teman-teman, ada beberapa poin-poin yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Ya. Nah, yang pertama mungkin kita bahas dulu yang enteng-enteng ya. Jadi kita punya trade dan profit di hari Jumat. Ya, jadi trade loss-nya nggak ada sih, alhamdulillah ya, dan ada 2 trade dan profit. Yang pertama ada RBMS. Ya, ini live trade, Anda bisa lihat Desember 30 ya di jam 9.14. Mari kita cek untuk RBMS. Closingnya ARB ya. Closingnya ARB, tapi kita rekomnya kan di 9.14. 9.14 itu di sini. Ya, maksimal buy kita di 92. Ya, di 92. Jadi kita rekom di sini. Harganya masih 9091 ya. Jadi masih dapat di 9091. Stay di 9192. Ya, saya sih dapat di 91, terbang ke 9495. Ya, sempat ke 95, berarti 94-nya dan. Cuman gak lama habis itu kebanting. Ya, tapi copet cepat sesuai prinsip yang saya tekankan, cuan bungkus itu dapat. Ya, jadi hit TP-nya itu start dari 924 lah ya. Taruh ya 924, berarti 10 menit. Ya, nah lalu nextnya ada WOS. Ini menu sore tanggal 28 ya. 28 itu hari apa ya? 28 itu hari Selasa ya, menu sore Selasa untuk Rabu nggak langsung jalan ya, tapi terbang. Meskipun closing WOS dibanting ya. Karena memang penutupan market banyak sekali yang dibanting. Ya, ini nanti mungkin akan kita bahas ya. Tapi overall ya, penjelasan detailnya di morning briefing dan di MBV VIP saya udah jelaskan. Toys ini masih bagus. Jadi ketika opening sesi 1 dibanting, saya bilang kita bisa keep dulu. Nah, dan ternyata alhamdulillah sesi 2 terbang ke 69. Ya, mencapai hampir full di TP1. Jadi profitnya juga lumayan 5%. Ya, karena kita ada instruksi serok di harga bawah 6163. Ya, jadi ada 2 profit dan ini adalah trading profit saya di bulan Desember. Ya, tumben Om share. Sebenarnya saya nggak suka share Porto ya, tapi karena saya pikir akhir tahun lah ya. Jadi akhir tahun saya pikir ya boleh lah saya share sedikit untuk memotivasi teman-teman biar lebih baik lagi. Ya. Nah, lalu saya juga mau bahas mungkin banyak yang nanya ya. Jadi ini adalah win rate kita selama sebulan. Detailnya ada nih, misalnya nih Oktober, kan kelihatan ya. Ini Agustus. Ya, ini lihat judul di atas nih, di kiri atas. Ya, win rate dan sebagainya. Bulan Desember ini win rate-nya mana ya? Ini. Win rate kita di bulan Desember itu trade dan sukses 35, cut loss 8. Win rate kita 81,4%. Ya, 81,4%. Dan ini adalah rekap selama setahun terakhir. Ya, ini rekapannya aja. Januari kita banyak sekali, tapi makin kesini trade dan kita agak sepi. Kenapa sepi Om? Karena menyesuaikan dengan market. Bahkan di bulan Mei kita hanya 27 kali trading. Ya, jadi memang gak gitu banyak. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember di total ya trade dan profitnya 616. Yang loss 150, win rate kita rata-rata 80,4% selama setahun. Nah, jadi ini ada real transparansi, kita record setiap bulan. Ya, jadi bisa di cross check setiap bulan. Dan nanti di 2022 sama. Nah, buat teman-teman yang ingin join ke VVIP silakan ya, karena masih ada promo. Ya, masih ada promo spesial buat teman-teman yang ingin join. Ya, sebulan ada promo. Ya, setahun lifetime juga ada promo, jadi silahkan. Yang mau cepetan HK, karena minggu depan kita sudah ada project, ada 1 IPO yang mungkin kita akan ikut, dan ada project waran untuk setahun ke depan. Nah, ini project waran juga cuannya lumayan kalau kita bisa tepat melakukan money management deh.
Ya, jadi buat yang mau join dulu ke grup free kami t.me/silenttraderacademy, linknya ada di description video ini. Lalu japri ke @staffsilent. Oke ya. Nah, lalu berikutnya saya akan mau menyampaikan juga say thanks saya kepada teman-teman. Ya, jadi ini bentuk terima kasih saya karena mungkin sebagian teman-teman belum tahu ya bahwa kita di VVIP ya, kita di VVIP ada yang namanya program 3000 kebaikan. Ya, jadi kita selain fokus pertama edukasi pasar saham, ya, kita project sosialnya jalan, ya, project sosial meskipun kita nggak turun langsung di lapangan karena pandemik. Kita menggunakan perantara yang terpercaya seperti kitabisa.com. Sometimes ada beberapa kita langsung terjun ke lapangan untuk bagi. Kemarin ada yang bagi-bagi ke panti asuhan dan sebagainya ya, teman-teman bisa cek sendiri. Dan kita udah mulai melakukan project sosial ini start dari Mei 2020. Dimana bulan Mei itu ya nama Silent Trader udah mulai lah. Ya, di sini kita juga udah mulai ada develop untuk YouTube. Membernya juga sudah mulai banyak ya, 100-an waktu itu saya ingat banget, dan ya pokoknya udah mulai rame lah di situ. Memang dari awal saya janji dalam diri saya sendiri, komitmen bahwasanya kalau saya nanti bisa memberikan insight, bisa memberikan edukasi kepada orang banyak melewat Silent Trader Academy, maka saya mau jalani project sosial. Dan Mei kita start, mulai dari waktu itu ada charity webinar, saya share ilmu full 100%, disumbangkan. Ada beberapa charity webinar, STHC batch 1, batch 2 juga sebagian didonasikan. Di total ya, ini di next slide ini ada rinciannya. Ya, sebenarnya untuk transparansi aja. Ya, untuk transparansi aja. Dan ketika saya coba total, ya, ternyata dari Mei sampai per detik ini itu udah terkumpul 102 juta dan semua sudah disalurin. Setiap hari ada email, paket Anda telah disalurkan dari kitabisa.com. Jadi ketika market lagi merah, ketika market lagi ya pokoknya lagi berat, saya dapat email itu saya langsung happy. Oh, ternyata ya oke lah, nggak apa-apa nih marketnya lagi jelek, cari cuan lagi susah di hari ini. Tapi kesusahan kita lebih berat lagi orang-orang di luar sana daripada kesusahan yang kita alami. Ya, ini mau remind saya lagi, bersyukur lagi, fight lagi, semangat lagi, cari cuan lagi biar uangnya kita bisa sisihkan lagi. Dan ini merupakan total donasi dari teman-teman yang join ke VVIP Silent Trader. Karena apa? Karena kita ada program ini. Ya, program 3000 kebaikan. Jadi, teman-teman join VVIP, ya, teman-teman join VVIP 3000. Misalnya join nih 100.000 kemarin promonya, maka 3.000-nya kita kumpulin, akhir bulan kita gabung ke yang lain, gitu ya, dan kita sumbangkan setiap bulan. Ada transparansinya. Ya, teman-teman bisa cek juga kok di produk-produk yang kita sumbangkan. Gitu. Jadi saya thanks banget lah, berkat kalian ini terjadi, ini terrealisasi, ini lancar. Ya, tanpa ada kalian yang mendukung, kritik, saran, ya, dan tentunya menjadi bagian dari Silent Trader Academy, nggak akan ada orang-orang yang terbantu dari Silent Trader. Jadi kalian luar biasa. Ya, tentunya harapannya 2020 akan lebih banyak lagi yang akan kita sumbang sih. Amin. Ya. Nah, lalu berikutnya kita langsung aja mulai mungkin ke pembahasan market ya. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada suara petasan. Ya, jadi saya recordnya hampir orang pada tahun baru, saya buat morning briefing ya. Nah, kita akan mulai dari pembahasan market di mana sesuai predik ya, sampai akhir tahun tidak terjadi window dressing dan market masih bergerak dalam konsolidasi. Ya, ternyata closingannya pun tidak mampu bertahan di atas 6.600. Ini menjadi sinyal market masih arahnya ke bawah. Nah, ini kita nggak bahas outlook setahun ke depan ya, tapi kita bahas dulu jangka pendek. Jadi kalau saya lihat ada beberapa emiten yang dibanting, contohnya Arto, mungkin banyak yang kaget juga, wow kenapa Arto bisa ARB? Itu mungkin namanya rebalancing. Jadi setiap bulan ya, Big Fund itu menyesuaikan komposisi portonya. Makanya memang kadang setiap bulan ada emiten yang tiba-tiba ditarik tinggi, big caps, ada yang diturunin, ada yang stuck dan sebagainya. Itu perpindahan atau pengurangan atau penambahan porsi dari para big fund, para fund manager. Itu lazim, itu wajar terjadi. Ya, tapi melihat market masih berat dengan tantangan yang ada ke depannya, outlook saya masih minimal sideways lah. Ya, ini masih saya belum bisa baca arahnya kemana.
Tapi secara tren, kalau nggak ada berita aneh-aneh yang terjadi, akan naik lagi ke atas. Karena ini trennya uptrend sudah. Jadi dia tinggal bullish continuation aja, breakout konsolidasi. Ya, chance untuk uptrendnya lebih tinggi kalau kita bicara secara tren ya. Cuman momentumnya ini kan momentum market kan bisa berubah dengan cepat. Ada something news itu market bisa dibanting. Jadi purely technical overall arahnya masih ke atas, cuman lagi konsolidasi aja. Secara momentum ini agak berat karena kita tahu kalau saya baca-baca literatur berita-berita ini Omicron kan memang mungkin belum berdampak banget di market. Mungkin orang udah ya udahlah, kita udah wave 1 udah, wave 2 udah, jadi mungkin udah biasa. Tapi mendengar dari obrolan-obrolan Pak Menteri gitu ya, saya update, memang kata tantangan Indonesia di Januari, Februari mirip banget kayak tahun lalu. Nah, kalau terkendali saya rasa market akan cepat lambat naik lagi. Harusnya. Tapi kalau sampai amit-amit terjadi lonjakan spike, ya mulailah muncul lockdown dan sebagainya. Mulai pesimis lagi, saya yakin market akan breakdown. Nah, tapi sebelum itu terjadi, feeling saya selama sebulan ke depan aja ini masih konsolidasi menurut saya ya. Kecuali akan ada ada something news yang bisa nge-trigger, ngedriver market untuk naik atau turun, saya rasa masih nge-stuck. Ya, kaidah-kaidahnya sama. Untuk batas 6.480 itu aja. Itu jebol di sini nih, di garis ini jebol sudah hancur. Ya, ini juga biasanya ketika jebol akan dibarengi dengan berita. Ya, itu udah pasti. Begitu pula dengan naik. Ya, nah nanti ada berita muncul barengan. Ya, tapi penyebabnya karena memang teknikalnya mau turun, ya dibarengi sama berita ya jadi makin hancur. Ya, jadi outlook saya selama sebulan ke depan juga sama ya, masih nge-stuck. Yang jelas 2022 tantangannya akan lebih besar. Ya, kenapa? Karena tahun ini 2021, 22, 23 ini kan tahun recovery dari pandemik. Ya, tahun recovery market dari pandemik. Ya, ini tahun recovery-nya. Jadi biasanya tahun recovery ada tantangan. Ya, kayak contoh waktu kemarin dulu ya 10 tahun belasan tahun yang lalu crash di 2008. Ya 2009 oke. Tapi menjelang 2011 mulai struggle 2 tahun kemudian. Kenapa? Karena imbasnya dari pandemik yang telah terjadi. Ya, jadi mungkin sebenarnya tantangan di 2022, 2023 akan lebih berat pastinya. Ya, so buat Anda yang tradingnya masih ngawur, ya menurut saya Anda harus belajar. Kalau nggak belajar, Anda nggak akan bisa lah di saham. Bukan menakut-nakuti, tapi ini penting. Apalagi suka nggak disiplin ya. Maksudnya udah tahu kesalahannya itu, Anda masih lakuin. Nah, itu menurut saya akan sulit survive sih. Akan sulit banget bertahan di pasar modal. Ya. Apalagi dengan kondisi market kita posisinya all time high. Kalau kemarin 2020, sahamnya memang pada murah gitu. Anda cap-cip-cup, Anda bisa beggar, multi beggar. Tapi kalau di market sekarang ini tantangan. Bisa beggar sih, hebat menurut saya. Ya, kayak kita kemarin VVIP Salon Investor, untungnya ada satu yang beggar di bulan Desember. Ya, kita buy-nya itu sekitar bulan Agustus ya. Juni atau Juli gitu, lupa. Juli, Agustus. Beggar. Ya, udah 100% dan still continue. Tapi nggak gampang nemuinnya. Beberapa stock pick Salon Invest kita masih nge-stuck. Ada yang floating minus juga, belasan persen. Ada. Makanya memang tantangannya berat, apalagi nggak ada mentor. Nah, ini penting. Ya, saya mau nyampein mindset aja biar teman-teman akan lebih aware lah. Ya, teman-teman akan lebih aware. Ya, tentunya ke depannya akan lebih baik lagi untuk teman-teman. Ya, jadi doain aja 2022 ST akan keluar dengan something yang fresh, yang new. Terutama buat teman-teman yang memang mau belajar bener step by step dari awal, kita akan siapkan programnya. Ya, rencananya gratis kok, nggak usah khawatir. Yang penting teman-teman stay tune aja di YouTube channel kita, di mobile apps kita, dan lain-lain sebagainya. Oke ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut. Nah, berikutnya kita akan langsung ke pembahasan requestan aja ya. Requestan aja. Pertama adalah Arto Om, ngeri banget hampir ARB untuk dikasih tahu sama asisten Om batasin. Wah, iya ya, asisten itu asisten saya. Jadi kita kalau di VVIP ada asisten yang bisa ditanya pada saat live market, tanya support resist, tanya trend dan sebagainya. Ada asisten yang untuk private porto. Bisa pas live market, bisa pas nanti udah selesai market. Jadi kita tuh staff-staffnya ada 2 analis yang bisa tanya prospek-prospek. Ini kalau bicara main prospek, main long,
itu bisa tanya. Jadi kita di STA timnya pun udah cukup lengkap. Ya, nah untuk Arto sendiri memang agak sedikit mengagetkan ya. Saya pun ketika member konsul, Om, Arto dibanting. Saya cek sore-sore jam 4 loh. Emang Arto dibanting, pas saya buka loh ternyata dibanting. Nah, kalau kita telusuri ternyata ya ada beberapa bandar lah ya. Ada beberapa bandar lokal yang terlihat distribusi. Ya, kalau kita lihat ada terlihat beberapa bandar lokal yang distribusi. Ya, BB, KI, AK, AZ. Ya paling bandara AK lah ya. Asingnya AK. Sisanya AZ, KI, BB mungkin. Ya mungkin ini bandar. Lokal ya, bandar lokal. Tapi masih ditampung. Ya kalau Anda lihat ini sebenarnya masih ditampung dan fine-fine saja menurut saya. Cuma memang ada beberapa institusi yang jualan. Ya tapi kalau kita lihat secara foreign untuk Arto-nya sendiri, ya untuk Arto sendiri ini masih nampung. Wah, dari kemarin akumulasi gila. Ini juga yang menahan market ya. Salah satu yang ngedongkrak kinerja market itu si Arto. Nah, jadi gimana Om? Kalau Anda masih yakin, menurut saya Arto ini jadi benchmark bank digital. Ya ibaratnya blue chipnya bank-bank ya untuk digital ya Arto. Konvensional ya BCA BRI. Makanya kalau Anda yakin untuk long, saya rasa Arto still good. Dengan Gojek di belakangnya. Goto di belakangnya ini akan bagus banget. Menurut saya ya. Cuman tetap di research aja. Nah, kalau ARB, biasanya kalau emiten blue chip ARB, apalagi ARB-nya nggak ada something jelas ya. Marketnya juga nggak turun-turun banget. Nggak ada berita aneh. Biasanya besok rebound. Kayak gini aja. Banting 5%. Besok rebound 5%. Ya, karena orang akan langsung lirik. Wah, ini barang mewah nih dibanting, pasti orang akan serok. Terlihat dari transaksi terakhir nih asing semua kan yang masuk kan. Foreign semua. Ya dapat harga bawah ya mereka HK. Wah, kapan lagi nih dapat harga 16.000? Udah pasti asingnya pada HK. Jadi outlooknya ke depan masih bagus. Jangka panjang masih bagus. Cuman memang kalau belum balik ke 17.000, gagal di atas 17.000, maka memang agak berat. Ya, dia akan butuh waktu lagi buat ascending lagi, buat pattern kecil lagi untuk naik. Itu aja sih, tapi secara overall masih bagus. Ya, Happy New Year. Ya, Happy New Year untuk kita semua, tetap semangat belajarnya. Kalau saya di teman-teman VVIP, saya udah sharing-sharing pengalaman ya, beberapa motivasi sepatah dua kata untuk memperbaiki kinerja trading ke depannya. Ya kalau di sini saya cuma mau bilang tetap semangat dan harus serius. Kenapa? Karena please ini market tantangannya makin berat. Ya, minimal Anda harus inisiatif belajar. Oke, kita punya grup premium ya, tapi Anda nggak mau belajar akan susah, percaya. Ya, jadi itu pertama. Kedua, jangan ikut-ikut orang juga. Saya mau ikut ini, saya mau ikut itu, dia pamer cuan. Wah, saya juga mau cepet cuan kayak beliau. Beda proses, beda pengalaman, beda skill, ya beda psikologis, semua beda. Kenapa Anda mau sama? Itu sulit. Jadi step by step aja. Kita naikin tangga yang kita taikin aja. Kita jangan fokus ke tangga sebelah. Jadi fokus aja step by step. Perbaiki diri. Fokus lihat diri sendiri. Nggak usah lihat kiri, nggak usah lihat kanan. Kita fokus ke depan. Ya. Review kios. Kios ini sering digoreng ya. Ini terlihat kayak ada broker repo nih. Ya, ini karena brokernya muncul MK, AK, SF, tuker-tuker aja. Ya, ini terlihat dari transaksinya tuh. MK beli 283, sell 268. Jadi dia yang goreng. Naik turun. Outlooknya masih downtrend ya. Hati-hati ya teman-teman nih, jangan sampai kena false trap. Masih jauh sih ya, karena supportnya itu di 670. Ya, paling batasin di 500 lah ya. Mungkin kalau dia coba sustain di 500 ada potensi. Tapi feeling saya untuk reversal suatu tren yang downtrend butuh waktu yang nggak singkat. Butuh time frame yang agak panjang. Jadi mungkin saya asumsi kenaikan kios ini masih kenaikan sementara. Dan bisa dimanfaatkan buat teman-teman yang nyangkut posisinya untuk lepas di atas. Ya biar ruginya nggak rugi-rugi banget. Gitu ya. Next WOS. Oke, WOS ini ternyata terakhir bandar exit. Makanya dibanting kan. Saya pun juga kaget. Closingnya dibanting. Ya, dinaikin, closingnya dibanting langsung. Dan ketika kita cek, ternyata
nyangkut. Ya, YP-nya buang barang dan berhasil taking profit. Ya, closingan pun di 60 ke bawah agak jebol dan agak kurang bagus nih ya. Saya sih udah instruksikan teman-teman kita VVIP karena kita udah TP, skip dulu menurut saya. Kenapa? Karena agak kurang bagus feeling saya di sini. Ya, paling dia akan butuh waktu lagi dan mungkin masih berat. Ya, jadi hati-hati aja ya untuk quotes ya. Menurut saya kita bisa hindari dulu. Lalu nextnya Bima ARB itu wajar ya. Jadi nggak usah kaget lah, kan dia naik banyak kok. Jadi kalau di ARB Anda nggak usah panik. Ya, coba kita track broker summary-nya. Copet aja ya, ini YP-nya ya. Tuh, beli 2,5, jual 2,5 juta. Jadi dia tektok aja. Kemarin tanggal 30 ARB-nya ada YP yang jualan ya, dan mungkin feeling saya dia masih minimal turun lagi tes 240 ke bawah. Nah, mungkin ini bisa jadi titik kita untuk watch, dimana kalau dia masih coba sustain di angka 226 ya, 226 228 nih. Sorry, saya hapus sorry di sini. Wow, petasan udah rame. 226 228. Mungkin kalau dia bisa sustain di angka ini masih ada peluang. Ya, kalau mau jauh tunggu di 210, tapi kan nggak mungkin kita hold sejauh itu. Jadi batas awal di sini. Nah, ketika turun di sini ada peluang dia rebound. Nah, jadi Anda bisa ARB Hunter dan sebagainya. Ya, bisa masuk watch lah ya. Bisa masuk watch untuk Bima kalau mau. Ya. Rekap saham 03 Januari 2022 ya, ada Bima. Oke, lalu nextnya Yellow technical rebound, baru kita ledekin dia udah naik ya, cuman kepentok. Nah, dia kelar uji resi 155 160 kempes, turun lagi. Nah, kalau ini terjadi ada dua pilihan, kita coba cek dulu. Oh, ternyata ada akumulasi ya. Ini Yellow tender offernya ya, Anda harus cek ya, tender offernya sudah selesai belum. Kayak kemarin Sen setelah tender offer ya, dia sempat dinaikin tuh. Setelah tender offer dia dinaikin ke atas. Habis itu turun lagi sih, karena memang marketnya nggak ada momentum. Nah, mungkin ya lah after tender offer baru mulai digoreng lagi. Tapi price actionnya sama ya, 150-60 belum jebol. Takutnya dia cuma rebound, habis itu lanjut turun lagi. Karena trennya ini downtrend banget. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ya, untuk si Yellow. Oke, lalu nextnya BBYB juga agak serem ya. Karena closingannya ini patah atau jebol moving average dan beberapa support kecil yang cukup penting menurut saya. Nah, ini harus diperhatikan nih. Kalau dia nggak bisa balik 2.700 ke atas dalam seminggu ke depan, maka takutnya dia akan konsolidasi atau koreksi cukup sehat. Ya, mirip-mirip kayak BNBA atau BBHI dan sebagainya. Jadi ini harus diperhatikan ya untuk BB. Tapi trennya uptrend. Cuman bagi kita yang main jangka pendek di sini bisa hindari dulu menurut saya. Karena bisa patah. Cuman kalau mau tunggu support kuat ya di 2.500 ya. Ini support kuat ya sih. Kalau mau sabar ya di sini. Ya, tapi kalau jangka pendek banget, kalau jebol, udah jebol EMA 13 pasti akan berat menurut saya. Ya, ini kita bisa buktikan nanti selama seminggu ke depan. Ya, siapa tahu kan benernya tiba-tiba HK lagi kan lumayan. Oke, kita percepat karena petasannya semakin banyak teman-teman ya. Nextnya ada SAMF Trim. SAMF still okay. After dia dibanting, ya coba kita bisa track dari konsolidasi dia di tanggal 12-14 12-13 ternyata enggak, ini broker-broker repo ya SAMF ini ya, jelas banget ya. Jadi purely kita lihat technical aja. Technical breakout di sini udah bagus ya. Ya, dia mau breakout 1085 nih, udah breakout. Kalau berhasil kuat di atas 1085 ke atas, 1085 1080 lah. Ini bagus arahnya. Ya, dia breakout kecil double bottom, targetnya dia mungkin akan uji resist di sekitar 1180 sampai 1200. Ya, ada target ke sini kalau dia berhasil lolos 1080 ya. Nah, ini menarik sih karena dia udah berhasil breakout lagi moving average-nya. Ini bisa dipantau nih. Ya. SAMF bisa dipantau. Bagus. Cuman memang repo ya. Jadi harus disiplin. Om, cara money management yang bener gimana? Ya. Sebenarnya ya, money management itu tergantung Anda. Anda yang tahu
Anda itu gimana psikologisnya. Anda yang tahu Anda itu gaya tradingnya gimana. Anda yang tahu Anda punya duitnya berapa banyak. Anda punya uang dinginnya berapa banyak. Anda yang tahu Anda pokoknya Anda yang tahu lah diri Anda seperti apa. Nah, maka dari itu contoh, saya kenal orang dia mainnya all in cuan aja kok. Karena dia udah tahu diri dia tahu playnya gimana, tradingnya gimana, dia disiplin. Ya mau money management yang all in juga sukses. Tapi ada yang smooth, ya model-model porto yang saya kalau di VVIP kan ada porto khusus untuk ngelihat track dari rekom kita. Ya ini ininya nih, salah satu rekomnya, portonya. Jadi model 1M profitnya 112 juta gitu ya, 123 juta berarti sekitar 12%. Nah ini saya biasa saya withdraw. Nanti start lagi bulan depan 1M lagi. Saya selalu gitu. Nah, jadi dengan money management saya tipe nyantai 12%. Tapi belinya satu emiten 20%, satu emiten 20%. Kalau lotnya tebal dan teknikal semua oke 30%. Kalau lotnya tipis-tipis ya 10%. Menyesuaikan. Dan tiap orang pasti beda-beda. Kuncinya yang penting Anda siap menanggung resiko ketika lagi loss. Contoh Anda all in. Ya, Anda batasin risiko 5%. Ketika loss 5%, dengan Anda all in, Anda siap gak kehilangan uang segitu banyak? Kalau siap, pakai. Gak ada masalah. Ya, dan itu yang harus dipikirkan. Kita siap gak? Karena kadang takutnya, di awal doang siap, pas turun kita, wah. Contoh, misalnya saya all in, 1M. Turun 5%, 50 juta. Wah, saya langsung mikir 50 juta, gue bisa buat liburan dan sebagainya. Akhirnya saya nanti bisa aja jadi nggak mau jual, hold, nyangkut, makin dalam. Jadi sesuaikan dengan toleransi kita dengan risiko seberapa besar. Dan tiap orang beda-beda. Ya, cuman ada beberapa prinsip. Pertama, fokusnya 3-5 saham dulu. Nah, ini untuk pemula. 3-5 saham, bisa 1 swing, 1 swing, 3 nyantai, 1 lagi copet. Bisa. Dan kalau kedua prinsip dari saya selalu menyiapkan apa ya namanya ya? Dana free 10-20%. Itu selalu nganggur di porto. Untuk apa? Dana darurat kalau marketnya jelek, untuk average down. Ya, pokoknya dana darurat. Atau kalau ada emiten yang benar-benar lagi bagus untuk copet, saya pakai uang itu, tapi di hari tersebut saya langsung lepas. Pokoknya nggak boleh keep. Nah, jadi uang itu bisa dipakai. Jadi prinsip saya pertama sih 3-5 saham, 3-7 lah kalau saya. Yang kedua, ada dana cadangan, nggak boleh diganggu gugat, nggak boleh dibelikan, nggak boleh di-keep sahamnya, ya. 10-20% dari total modal. Sisanya menyesuaikan fleksibel dengan teman-temannya sendiri. Oke ya, kita percepat. Lalu nextnya ada IATA. Teknikalnya masih agak kurang bagus nih, ya. Hati-hati kalau jebol 65 lanjut turun. Lalu nextnya ESA still good ya for swing. Cuman agak jauh moving average-nya, hati-hati akan ada potensi koreksi besar. Jadi kalau mau tunggu mungkin deket-deket 500 untuk entry, lebih aman. Ya, untuk ESA. Lalu nextnya SMDR agak patah ya, tapi cek dulu, takutnya panic selling. Kalau nanti dalam beberapa minggu ke depan gak bisa balik ke 1000, mungkin Anda bisa hindari dulu. Ya, mungkin dia biasa konsolidasi. Oke. Untuk WH dia berhasil balik ke 200 ya. Ini bisa di maintain untuk WH sendiri. Nah, ini still good sih WH kalau mau ya. Di atas 200 oke. Kalau mau buyback ulang juga silakan. Kalau kita track WH dari penurunannya kemarin, ya dari tanggal 22 ya. Penurunannya kemarin terlihat ada distribusi memang. Ya, tapi overall secara teknikal still good kalau dia bisa balik ke atas 200. Jadi masih bisa dipantau untuk WH ya. Karena teknikalnya masih still good. Next ada MTech. Udah lama gak lihat MTech. Oh, MTech ini juga cukup ketahan ya. Bagus. Batas sekarang mungkin di 2200 ya teman-teman ya. Batas sekarang MTech ada di sekitar 2200. Selagi di atas 2200 bagus untuk di hold. Ya, atau Anda kalau mau buy on breakout aja. Buy on breakout-nya di berapa Om? Buy on breakout-nya di 2320. Atau kalau mau buy on breakout jauh di 2350. Ya, bebas. Nah, mungkin kalau dia breakout akan continuation.
Ya tapi kalau enggak, hati-hati nih, ada rising wedge kecil. Kalau marketnya nggak mendukung nih, bisa jadi rising wedge ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ya, rising wedge kan nanti polanya bisa ke bawah. Nah, ini Anda harus hati-hati. Ya, jadi kalau mau aman, tunggu pas breakout aja. Ya, tapi batasnya pokoknya 2200 ya untuk MTech. CSIS. Oke, CSIS sempat breakout ya. Ini oke banget, coba kita cek tapi siapa drivernya? YP ya. YP loh. YP gak sih? Oke, ternyata ada YP. Ini YP-nya juga bukan sembarang YP karena belinya cukup banyak. Ya saya nggak tahu ini Koko bukan ya untuk CSIS, tapi mungkin bisa jadi orang yang berbeda. Nah, intinya kita udah tahu sekarang driver YP. Secara teknikal seperti yang saya bilang akan menarik kalau di breakout ya. Anda beli buy on breakout 148 pun dia naiknya ke 160. Jadi masih cuan harusnya. Ya, dan lebih aman. Nah, sekarang kita tahu bahwa 145 148 itu batas. Ya, batas kita untuk apa? Untuk stop loss. Jadi dia nggak boleh koreksi balik ke 145. Kenapa? Karena kalau dia balik ke 145 ke bawah, ya maka arahnya akan turun lagi. Oke, dan cost-nya YP itu di 151. Ya, so saya rasa untuk sepekan ke depan CSIS juga masih bisa diperhatikannya for swing. Ya, asal nanti YP-nya nggak jualan, arahnya bagus. Tapi konsolidasinya belum berakhir. Karena apa? Karena dia belum bisa benar-benar lolos di 155. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kalau bisa lolos, mungkin bisa diperhatikan ya. Untuk bullish continuation ya. Ya, good sih, good. Ya, ada volume spike, kita bisa perhatikan. Next, MTDL. Ini juga, kalau nggak salah, stock split ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa perhatikan, kalau nggak salah, ini mau stock split. Kayaknya hari 3 Januari dia kelar stock split. Kita cek aja ya, apakah ada distribusi atau tidak. Ternyata ada yang exit ya di MTDL. Ya teknikalnya sih oke-oke aja sih menurut saya ya. Nggak ada yang aneh sih. Still good di atas 3.500, teknikal MTDL masih bagus. Jadi nggak usah khawatir. Ya, dan lagi pula ini perusahaannya stabil ya. Jarang ada drama berlebih dan multi bagger juga nih. Jadi kalau mau coba maintain silakan. MTDL. Target ya ke 4.100 ke atas. Cuman dia kan kemarin mau breakout tapi gagal ya. Agak ngeprank juga nih. Jadi hati-hati. Ya. Kalau enggak, tunggu stock split aja. Kelar stock split, lihat polanya gimana. Oke, next NFT gimana Om? Wah, NFT ini udah di luar capable saya untuk jawab ya. Invest kok gambar kartun? Logikanya gini. Kenapa Anda pernah lihat gak sih, entah di film atau di berita atau di sosial media, orang beli lukisan yang kadang kalau kita lihat lukisannya itu nggak jelas. Kayak misalnya lukisan ngasal, saya punya kuas, saya tusuk di kanvas jadi lukisan, itu bisa laku miliaran atau belasan miliar. Sama ya, Anda tanya NFT kok gambarnya kartun, gambarnya anjing gitu ya, tapi kok bisa laku? I don't know. Ya, tapi karena mereka tahu ada komunitasnya, karena tahu target pasarnya, bisa aja itu jadi berharga. Mungkin bagi Anda aneh, tapi bagi sebagian orang sudut pandangnya berbeda. Dan untuk NFT sendiri saya no comment ya, karena capable saya bukan di situ. Oke? Nentuin saham yang benar-benar breakout gimana? Ada beberapa prinsip ya. Ada beberapa prinsip, ada beberapa kaidah. Dan mungkin saya nggak bisa cerita full di sini karena itu saya ajarin di Silent Trader Academy Class. Tapi ada beberapa prinsip yang harus kita ketahui. Ya, entah dari volume, entah dari chartnya dia pas breakout gimana, entah broker summary-nya gimana, dan sebagainya. Ya, Babs, kalau Babs no comment ya, saya bingung loh. Tapi ya keren lah. Ya, keren. Ini stock of the year kali ya. Karena dari awal Januari, dari 100-an ini udah hampir 6.000%. Gila. Ya. MSKY. Nah, MSKY juga emiten yang kita bahas di grup. Dalam bentuk clubhouse dan atau di grup. Kayak CMNP juga saya share di grup, naik 17%. Kemarin ada BPFI juga, saya pribadi di grup saya ada rekom. Ya. Nah, emiten-emiten kayak gini tambahan cuan nih. Dan saya nggak tahu ya, cuman feeling saya sih ngikut mesin aja dia ke trigger. Dan mungkin ada transaksi afiliasi, mungkin atau ada transaksi lah. Ya, karena tiba-tiba volumenya besar. Ya. Masih bisa kejar gak? Ya terserah, kalau Anda nekat ya silakan. Ya, kalau nekat ya silakan kejar. Tapi kalau nyangkut ya jangan tanya saya. Gitu ya. Simple aja kayak gitu. Ya, ini ada exit. Ya, ada exit, ada transaksi exit. Ini udah biasa ya, bandar lama exit tapi harganya dikerek. Tiba-tiba jadi liquid.
ya. Om, mau tanya, kadang saya udah CL tapi harganya malah naik, kasih tau triknya. Sebenarnya nggak ada trik khusus sih, karena kita nggak tahu, ya. Karena kita nggak tahu bandarnya ini beneran mau jualan atau ngeprank atau sebagainya. Atau gini, kadang kita nggak tahu ada grup lain nggak yang memang lagi instruksi jual. Ya contoh, misalnya kita stop loss MSKY di 500. Oke, sahamnya turun ke 500 ke bawah. Bisa jadi pada saat itu ada 2 grup besar yang dia suruh instruksi membernya TP. Kita nggak tahu, kita hold makin dalam. Tapi kita juga nggak tahu ya bahwa mungkin aja setelah turun dari 500 ke 450 ada bandar grup C, grup D suruh HK naik lagi ke 500, 550. Nah, prinsipnya bagi saya di awal Anda disiplin aja. Nah, cuman mungkin kalau mau saya biasanya kayak gini. Oke, kayak Wolves kan stop loss kita 60. Sesi 1 kan sempat turun ke 58, 59 ya. Nah, biasanya saya tunggu closing sesi 1. Oh, ternyata di sesi 1 dia masih kuat. Ya, saya hold. Cuma resikonya kalau dibanting ARB saya nyangkut. Jadi ada konsekuensi. Ya, lalu yang kedua, harus analisa mendalam. Ya, dengan analisa Anda akan lebih yakin, oh ini kayaknya masih potensi. Tambah lagi bandarmologi. Ya, kalau bandarmologinya bagus, mungkin Anda masih bisa pede, masih bisa hold. Jadi, dikombinasikan. Ya. Oke, udah jam 12 ya. Happy New Year dulu untuk teman-teman. Ini agak berisik sih sebenarnya ya. Agak berisik, tapi next coba kita bahas. Sebat. Wah, berisik ya. Untuk sebat sendiri saya no comment ya. Kenapa? Karena saya nggak jarang research emiten, belum sempat research emiten 50. Jadi saya no comment. Ya, CSIA sudah, CBMF, PPGLW. Ini PPGLW akan ngikut PPGL ya. PPGL masih lemes sih, tapi tracknya masih bagus. Saya no comment untuk PPGLW karena setahu saya PPGLW maturity date-nya udah deket. Gitu ya. Lalu nextnya ada CBMF. Masih oke di atas 9394 ya. Nextnya Friend. Itu masih oke di atas 81. Masih sama nih, masih sideways. Ya, CBMF harus pantau ketat ya. Kalau jebol 94, 93 cut loss saja. Gitu ya. Jadi saya rasa cukup sih. Thank you teman-teman semua. Refreshing dulu lah ya. Nanti kita baru bahas saham lagi ke depannya. Saya rasa cukup. Good luck untuk kita semua. Happy New Year. Harapannya 2022 akan lebih baik lagi. Saya rasa cukup. Thank you. Silent Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.